Persilahkan duduk kembali. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita berdoa. Dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, di mana anak kita di sini akan dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan itu, yaitu tertulis dari Yesaya 43 ayat 11. Dalam bahasa Batak disebutkan demikian dan juga bahasa Indonesia. Ahu tutu, ahu do Jehovah, jaladanga dong silehot tua, dukon ni ahu. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Hari ini kita bersukacita mengantar putra putri kita masuk ke rumah Tuhan, supaya di sini mereka dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan itu. Dan sesudah dari gereja ini nanti kita akan mengadakan acara adat juga sebagai sukacita kita bahwa kita juga orang Batak yang berbudaya. Untuk itu kalian berdua, si Guntar sama si Satrinia, hari ini kalian di hadapan Tuhan memohon berkat pernikahan itu. Sebelum itu diberikan oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicamkan. Pertama, kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang memanggil, mempersatukan laki-laki itu dalam perkawinan. Oleh karena itu, tugas kalian berdua haruslah konsisten dalam pernikahan ini. Karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Artinya kekuatan apapun itu, baik pengadilan, baik pun hukum adat, kita tidak menerima itu. Hanya satu, Guntar dan Kaminang Borusiahan, yang dapat memisahkan itu, yaitu kematian. Yang kedua, Tuhan yang mempersatukan kalian itu adalah Tuhan yang kudus dan suci. Oleh karena itu, perkawinan orang Kristen itu adalah kudus, sakral, suci. Oleh karena itu, tugas kalian berdua harus menjaga rumah tanggamu itu senantiasa kudus, senantiasa suci. Jangan dibuat kotor, jangan dibuat najis. Karena kalau itu terjadi, maka Tuhan akan meninggalkan rumah tangga itu. Baik dalam percakapan, baik dalam pekerjaan kalian, dijagalah kesucian, dijagalah keharmonisan, kekudusan rumah tangga itu. Supaya Tuhan bersama-sama dengan kalian mendengarkan doa, harapan-harapan, supaya Tuhan memberikan itu berkatnya kepada rumah tanggamu di kemudian hari. Yang berikut khusus kepada si laki-laki, si Guntar, supaya diperhatikan. Dulu waktu Tuhan menciptakan semuanya itu telah sempurna karena berpasang-pasangan. Tetapi laki-laki itu hidup dalam kesunyian, hidup dalam kerinduan, kesepian. Disitulah Tuhan Allah melihat, maka diciptakanlah perempuan sebagai penolong untuk menyempurnakan hidup laki-laki itu. Setelah manusia pertama melihat di samping kirinya, maka dia menerima itu dengan tulus. Bukan dari tanah lagi diciptakan, tetapi dari tubuh, tulang rusuk daripada si laki-laki itu. Oleh karena itu, pada kamu pengantin laki-laki, inilah yang membuat kamu sempurna hidupmu, Guntar. Terimalah dia
dalam hal kelemahannya, dalam hal kelebihannya. Karena hidup ini, perkawinan ini adalah suatu misteri. Inilah yang ditunjuk Tuhan menjadi pendamping istri untuk kesempurnaan daripada hidupmu seterusnya. Tugasmu sebagai suami dan imam memimpin, mengarahkan ke jalan yang benar dengan mempedomani ajaran daripada Kristus dengan lemah lembut. Karena dikatakan dalam Alkitab kita itu, Guntar, jangan marah kepada mereka. Hormatilah mereka. Artinya perempuan itu hormati. Sesungguhnya bukan hanya di dunia ini kalian bersama-sama, tetapi di pangkuan Bapa di sorga juga kalian akan bersama-sama. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan satu lagi ayat yang paling mengikat, yaitu apa yang diikat terikat oleh Tuhan Yesus terikat juga di sorga. Kalaupun seorang itu mendahului dalam kematian itu hanya sebentar, sejenak. Kalau kita perhatikan kata orang tua mengantarkan jenazah itu, kita antarkan ini ke tempat peristirahatannya. Sesudah itu dia melanjutkan perjalanannya di sorga. Laki-laki dan perempuan itu disatukan oleh Tuhan dan diikat kasih Kristus, nanti akan bersama-sama di pangkuan Bapa di sorga. Dongamu paneat don, pewaris dalam kerajaan sorga itu. Rap, hamuna, majalo, pasu-pasu, hak waris daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mangna di dia pehau maringanan Tuhan ini mengatur hamuna. Karena pekerjaan kalian satu di Jakarta, satu di Bandung. Berdoalah kalian mana yang direstui dan diberkati oleh Tuhan. Saya lama pendeta di Cimahi. Jarak tempuh Jakarta dengan Bandung, keluar tol Pasteur itu tidaklah lama kalau tidak macet. Jadi berdoalah kalian. Sesungguhnya kuasa dua itu akan dapat menentukan apa yang kita harapkan. Dan kepada kamu, Satrinia, Marguna, Bursiahan, inilah suamimu. Begitu banyak laki-laki di Jakarta, tetapi inilah yang ditunjuk oleh Tuhan. Kalian harus saling mengisi. Kalian ada orang berpendidikan, tetapi tidak semua berpendidikan itu sukses dalam keluarga. Hanya orang yang rendah hatilah yang mau memohon supaya Roh Kudus itu memimpin keluarga kalian. Ciri-ciri wanita dalam Alkitab ini, Satrinia, sopan, lemah lembut. Karena itulah yang dikehendaki oleh orang dan dikehendaki oleh Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya, dia meninggalkan tahta, benua gijang. Dia turun ke dunia ini untuk melayani sampai memberikan nafasnya di kayu salib untuk tebusan-tebusan daripada manusia itu sendiri. Demikianlah halnya perempuan.
untuk laki-laki itu mensejajarkan perempuan itu sebagai istrinya, haruslah penuh, full time dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga itu. Maka dia dapat merasakan dan membuat kesimpulan kesejajaran itu laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Kalau memang keluarga kalian damai, sebagai keluarga pendoa yang lemah lembut, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Apa yang kalian minta, apa yang kalian harapkan, inginkan, Tuhan akan menyediakan itu dan memberikan kepada keluarga kalian di kemudian hari. Dan firman Tuhan hari ini ketika kalian menerima berkat pernikahan itu, disebutkan akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Ketika firman ini muncul didengar oleh umat dalam Deutro Jesaya, umat itu sudah mencari-cari keselamatan ke sana kemari, ke negara yang kuat supaya mereka selamat. Ketika seperti itulah Tuhan memperdengarkan suaranya ini melalui Yesaya. Tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kalau selamat keluargamu Guntar sama kamu Bursihan, undanglah Tuhan itu untuk menyelamatkan, untuk memperkokoh kasih di tengah-tengah keluargamu. Dalam bahasa Batak disebutkan dang adok silehot tua dukon nyaho. Artinya tua, berkat-berkat itu datang hanya dari Tuhan. Kalau kalian berdoa, maka tua berkat-berkat itu akan diberikan di tengah-tengah keluargamu. Inilah pengertian firman dari Yesaya ini. Oleh karena itu kalian berdua tidak perlu memberitahukan keluargamu ke sana kemari. Tetapi cukup kalian berdua berdoa, memohon tua juga keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan keluargamu. Karena keluarga itu bagaikan bahtera yang berlayar, menjumpai banyak agitasi, gelombang-gelombang. Tidak pernah perjalanan keluarga itu dengan mulus. Dalam perjalanan itulah kalian berdua, orang pada saat ini mencari-cari keselamatan, kekuatan dari sana, dari sini. Tetapi Tuhan mengatakan, Akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kalau memang keluarga kita mau selamat, berdoalah. Hadirkanlah Guntar, juru selamat Tuhan Yesus itu di tengah-tengah perkawinanmu. Kalau kalian di Jakarta beribadahlah. Ada saya lihat di Batam ini tidak pernah beribadah. Padahal berkat-berkat diberikan oleh Tuhan. Orang yang beribadah itu adalah orang yang menghadirkan juru selamat yang menyelamatkan kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang kalian tidak boleh melupakan ini. Harus kalian camkan dalam kehidupanmu masing-masing. Dan juga harus bisa dihafal supaya firman ini senantiasa mengingatkan kalian berdua dalam menjalankan rumah tanggamu. Terserah kalian berdua nanti apakah ke GKPI atau ke HKBP, yang satu Protestan, satu dogma, dipersilakan supaya kalian orang beribadah. Menjadi salah satu keluarga anggota jemaat di tengah-tengah dunia ini.
Seperti kemarin kita counseling, saya beritakan kepada kalian berdua, saya lama pendeta di Tomang Barat. Pernah saya melayani di GKPI Jalamber. Pernah saya melayani GKPI di Satria, di Cimahi. Kehidupan mega metropolitan. Sepertinya orang ditarik untuk mencari hedonisme, keinginan daging, lupa beribadah. Padahal Tuhan mengatakan, ahu do Jehovah, danga dong silehot tua dukun akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Supaya kehidupan kita, keluarga kita selamat, kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena dialah juru selamat atau silehot tua gabe keluarga na mertua mahamuna tua katikiran yang dapat diteladani oleh banyak orang, mudah diatur, banyak mendengarkan dan sedikit berbicara. Apalagi seruan pemerintah. Contohnya sudah muncul seruan pemerintah kita di level 3 harus tetap berada di rumah walaupun Natal dan Tahun Baru. Kita harus mendengar itu, kita harus memperhatikan itu. Bandingkanlah orang datang ke gereja terus main-main HP tapi dia ke gereja. Apa gunanya handphone itu, saudara-saudara, ditaruh di tangan, di kantong. Ada waktunya kita bermain handphone. Tidak semuanya di sembarang tempat. Kalau memang di gereja, di lapo, di mall, kita samakan semuanya. Sehingga kita tidak memperoleh tua atau juru selamat. Biarlah kalian keluarga yang selalu berdoa, yang diikat oleh kasih Kristus, yang dapat diteladani oleh banyak orang. Ima jamita tuhamuna dua tegutar, do toinang berusiaan, do tuhamuna paranak, nenggulan, do perburu siahan jala mulutung mangulosi pianok kabung siahan tu helamu naon ingot tamuma perhitiad do hamuna tu hattai do anggosi lehon tua martang yang mahita moliate mahu sobaho kami Tuhan napungon di bagas joromon ala dengan nibasamdo tasini roham mangaramoti mangiring-iring kami buih kami marlas ni roham mengudurhon anak kommu si gutar nenggulanon do burum si satrinea marguna si anon bongo tu bagas joromon asa dison nasida rahutammu padumumu di bagasa parsari peoni tungtuk pakkom mahatami Tuhan marurat dihanguluhon nasidaya dua sian hodo tuai asa setoktong mangut sadde martangiang mengido tua pasu-pasu sian ho hipasma nasidana dua kejang bahenomu murna leonom makapoparan tu akatikin aneng ro gabe keluarga ripe sitiruo non nalabok naserek marroha si balas ni roha dia dupamu do di keluarga nang masyarakat pe nang ulau pennon saya menapati urhon dohot nama masu-masu asa sudah proses adati berdalat dohot denggan pinuji mahwali debata marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cipta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Guntar Harry Dixon Nainggolan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Satrinia Marguna Borusiahan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Satrinia Marguna Borusiahan yang telah dipilih saudara Guntar Harry Dixon Nainggolan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Guntar Harry Dixon Nainggolan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa
Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya mengatakan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita berikan waktu kepada majelis untuk memberikan tanda kasih kepada keluarga yang baru. Mengucapkan selamat buat Guntar, Hari Dikson Nainggolan, dan Satria Marguna Siahaan yang telah menerima pemberkatan nikah. Dan terimalah firman Tuhan ini yang menjadi pedoman hidup berkeluarga. Terima kasih. Kami berikan waktunya kepada keluarga yang baru untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua masing-masing. Silakan. Pelan-pelan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur, dituai bahagia. Baik saudara-saudara, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan untuk gereja ini.
berdiri. Bukan keungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jadi ale nung sipul pamasumasuon ni anak nami do paruman nami sian gedung sian gerejaon langsung maita tu gedung akon praon lao pasaton adat nagok tu anak nami. Jadi asarap udur maita tusan sudah ita nama kolong yami suang soni akka ula-ula nami dohot kami ita namar dongat tubuh malate rap udur mahita tu alaman tu gedung lao mangaton iddahan nalas do aek sitio-tio ima gabe manguduti mamusengan non napasahaton adat na pinukkanis jurjulu tubuh naso mangalaosi pati ini Tuhani harap rohanami rak marniang nilakkahi tasasude rak makalasson ulauni dia lamatta ima nanang sijup pangata mau liate ma horos madi tasaluna.